Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keberkahan dalam kehidupan ya. Dan keberkahan sendiri diambil dari barakah, yang barakah secara bahasa Arab kembali kepada dua makna, yaitu kathratul khair, banyaknya kebaikan, wa thubutuhu, dan tetapnya kebaikan tersebut. Diambil dari kata birkah, birkah itu majmal ma', kumpulan air yang banyak, dan diambil juga dari al-buruk, yaitu mendermnya onta, sehingga tidaklah dikatakan dengan suatu itu berkah kecuali maknanya Allah berikan banyak kebaikan yang menetap pada suatu tersebut. Dan keberkahan mengisyaratkan bahwasanya kebaikan tersebut bukan hanya sekedar di dunia saja, tetapi berefek pada kebaikan di akhirat. Karena suatu kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya tidak terbatas di dunia saja, tetapi setelah itu berlanjut sampai di akhirat kelak. Makanya ketika di zaman jahiliyah dahulu, kalau ada orang menikah, kemudian ada yang berdoa dengan doa birrifa wal banin, maka Nabi pun menegur. Birrifa wal banin ini ucapan doa atau ucapan selamat bagi orang yang menikah. Maknanya birrifa yaitu semoga serasi ya, semoga cocok. Wal banin maksudnya semoga dianugerahi anak-anak ya, dianugerahi anak-anak. Maka Nabi melarang doa seperti itu dan Nabi mengganti dengan doa keberkahan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan karena doa birrifa wal banin hanya duniawi saja. Serasi pasutri, pasangan suami istri diberkahi anak-anak, terus apa faedah kalau cuma serasi, cuma duniawi saja. Anak-anak banyak juga kalau tidak berkah buat apa? Ya. Oleh karenanya Rasulullah suruh ganti dengan doa bahwasanya kebahagiaan jangan dibatasi di dunia saja, tetapi hendaknya berlanjut sampai apa? Akhirat. Maka doanya barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau, wa baraka alaik, dan semoga Allah menurunkan keberkahan kepadamu, yaitu sebagaimana menafsirkan maksudnya anak-anakmu nanti juga berkah. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan yang besar. Sehingga di sini Rasulullah ingatkan bahwasanya yang penting bukan sekedar duniawi, banyaknya harta, banyaknya anak. Yang penting adalah diberkahinya perkara-perkara duniawi tersebut. Dan keberkahan adalah hal yang bahkan diminta oleh para nabi. Oleh karenanya Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Katakanlah wahai Nuh, ya ketika dia berlabuh di atas kapal di tengah ombak yang sangat dahsyat, berdoalah wahai Nuh, anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, turunkanlah aku pada tempat yang berkah dengan cara yang berkah. Wa anta khairul munzilin, dan engkau sebaik-baik yang memberi tempat. Jadi Nabi Nuh alaihissalam meminta keberkahan. Dan Allah mensifati para nabi dengan keberkahan seperti Allah mensifati Nabi Ibrahim, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berkahi Ibrahim dan Ishaq. Jadilah Ibrahim keluarga yang berkah, sampai kalau kita bersolawat kita mengatakan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana kau berkahi Ibrahim dan keluarga apa? Ibrahim. Karena Allah telah berkahi keluarga Ibrahim sehingga tidak ada nabi yang diutus setelah Ibrahim alaihissalam kecuali semua dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Baik dari jalur Ishak yaitu Nabi Bani Israel, atau dari jalur Ismail yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga misalnya Nabi Isa alaihissalam ya, ketika menyebutkan tentang dirinya, kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana perkataan ahli tafsir, Nabi Isa alaihissalam adalah
mualliman lil khair wa qaddaan li hawaijin nas. Beliau sering mengajarkan kebaikan. Di mana-mana beliau berada, beliau selalu mengajarkan kebaikan sehingga dimanapun beliau berkah karena mengajarkan kebaikan. Sehingga dia dikenal dengan sang guru karena di mana-mana dia ngajarin kebaikan. Wa qaddaan li hawaijin nas, dan beliau di antara juga suka memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang perlu dia bantu, ada yang perlu dia bantu. Itulah sifat Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kehidupan yang seperti itu dikatakan oleh Allah dengan kehidupan yang penuh berkah. Kehidupan yang penuh berkah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kalau kunut berdoa, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawalait, wa barik li fima a'tait. Di antara doa kunut, ya Allah berkahilah aku pada apa yang engkau telah engkau berikan kepada aku. Semua engkau berikan kepada aku berupa harta, berupa jabatan, berupa anak-anak, berupa istri, usaha, semuanya hendaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan ini suatu yang di luar nalar ya. Kalau Allah sudah tetapkan suatu berkah, maka akan datang kebaikan, dan kebaikan tersebut bukan hanya terbatas pada dunia, tapi berlanjut. Efeknya dirasakan di alam barzah dan juga di hari akhirat. Maka jangan lupa untuk sering minta diberkahi oleh Allah. Ya Allah, barik li fi waqti, ya Allah berkahilah waktuku, ya Allah berkahilah anak-anakku, ya Allah berkahilah istriku, Allah berkahilah usahaku, ya Allah berkahilah pandanganku, berkahilah pendengaranku. Minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika telah diberkahi oleh Allah dikabulkan, maka akan menimbulkan banyak kebaikan. Saya sebutkan contoh-contoh para sahabat yang didoakan keberkahan oleh Rasulullah SAW dan luar biasa. Dampaknya luar biasa. Contoh Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimur Rasul, pembantu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah hijrah ke Madinah, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas, wanita yang cerdas, ingin kebaikan bagi anaknya. Maka dia pun bawa anaknya, apalagi bapaknya kafir, Anas bin Malik, Malik ini kafir ya. Kemudian meninggal ya. Ummu Sulaim muslimah, mukminah. Maka dia bawa anaknya, dia bilang, "Ya Rasulullah, hada Anas yakhdimuka." Wahai Rasulullah, ini anakku Anas akan menjadi pembantumu. Berdoalah untuknya. Dia minta Nabi doakan. Maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Kata Rasulullah SAW, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah apa? Anaknya, dan berkahilah pada apa yang kau berikan kepadanya. Subhanallah. Banyakkan apa? Tadi apa? Hartanya. Terus banyakkan apa? Kalau anaknya banyak istrinya enggak? Wallahu alam. Bercanda aja. Baik, setelah itu apa? Ya Allah, anugerahilah atau berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Dan subhanallah, Anas bin Malik hartanya sangat banyak. Anaknya sangat banyak. Sampai ketika dia menyampaikan suatu hadis, berita, dia mengatakan, anak saya sekarang, anakku dan anak-anak anakku, itu anakku dan cucuku sudah 100. Sudah 100. Dan dia mengatakan bahwasanya kebunnya, kalau orang-orang berbuah setahun sekali, kebunku berbuah setahun dua kali. Kalau Rasulullah sudah doakan keberkahan, maka luar biasa. Dan ketika diberkahi, ingat, bukan cuma masalah duniawi saja, tetapi berlanjut efeknya sampai di akhirat. Makanya tadi saya disebutkan di awal pengajian, ketika ucapan selamat diucapkan oleh orang jahiliyah, birrifa wal banin, semoga serasi. Kira-kira bagus enggak semoga serasi? Bagus ya, suami istri, tapi itu duniawi. Maka Rasulullah larang, Rasulullah suruh ganti dengan apa? Keberkahan. Karena yang penting serasi tapi dalam kebaikan. Tapi serasi ternyata serasi sama-sama nonton film Korea, serasi sama-sama ke bioskop, repot. Serasi sama-sama dengar musik tentu tidak pas ya. Taib, ini contoh Anas bin Malik. Di antara contohnya lagi misalnya Urwa al-Bariqi. Urwa al-Bariqi pernah Rasulullah SAW menyuruh dia untuk membelikan 1 dinar, suruh beli kambing. Maka subhanallah dia beli 2 ekor kambing. 2 ekor kambing, 1 dinar tadi harusnya 1 ekor kambing, dia beli 2. Terus dia jual satunya 1 dinar. Dia bawa pulang kepada Nabi, dapat 1 kambing, 1 dinarnya kembali. Maka Rasulullah doakan keberkahan kepada dia. Sampai dia dikatakan, lau ishtara turaban la rabiha fi. Seandainya si Urwa al-Bariqi ini jual beli tanah, dia pasti untung.
Dia pasti untung. Karena Rasulullah sudah berkahi dia sehingga dia kalau jual apa saja pasti apa? Pasti laku. Ada orang seperti itu enggak? Ada, subhanallah. Ya. Diberi keberkahan sehingga dia mudah mendapatkan harta. Kalau kita yang jual enggak laku-laku, kalau dia yang jual apa? Laku. Mungkin di balik itu ada kebaikan ukhrawi yang dia harapkan. Contoh lagi seperti kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim setelah bapaknya Anas kafir dan meninggal, dia menikah dengan Abu Talha Al-Ansari. Ketika Abu Talha mau menikah Ummu Sulaim, saya mengatakan kau masuk Islam. Kalau masuk Islam, saya siap menikah dengan kau. Akhirnya Abu Talha Al-Ansari masuk Islam, menikah dengan Ummu Sulaim. Dan Abu Talha dan Ummu Sulaim punya anak kecil, yaitu saudara tirinya Anas bin Malik, yang dikenal dengan Abu Umair. Yang Rasulullah pernah candain dia, Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Ketika burung peliharaannya mati, Rasulullah datangi, Rasulullah ngobrol, Rasulullah bilang, wahai Aba Umair, apa yang telah terjadi dengan burung kecilmu? Nah, Abu Umair ini sakit dan dia sangat disayang oleh Abu Talha. Karena laki-laki ya, dari pernikahan dengan istri yang soleha. Akhirnya meninggal. Ketika meninggal, Abu Talha pulang dan dia sedang puasa. Pulang ketemu dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha seorang wanita yang sangat cerdas dan soleha dan sangat sabar. Maka dia ingin menyabarkan suaminya. Karena dia tahu suaminya sangat sayang kepada putra mereka ini. Maka suaminya tanya, gimana si Abu Umair? Kata Ummu Sulaim, lebih tenang daripada sebelumnya. Dipikir sembuh. Lebih tenang maksudnya sudah meninggal, selesai. Lebih tenang daripada apa? Sebelumnya. Akhirnya dia siapkan makanan, buka puasa, kemudian dia berhias-berhias, akhirnya digauli oleh suaminya. Setelah itu dia berkata kepada suami, setelah sudah kenyang, sudah selesai syahwat, hasrat sudah selesai, maka dia bilang, wahai suamiku, bagaimana menurutmu kalau ada suatu keluarga memberi pinjaman kepada keluarga yang lainnya? Terus suatu saat dia minta kembali pinjaman tersebut. Apakah dikembalikan? Kata Abu Talha, tentu dikembalikan. Maka ketahuilah bahwasanya putra kita itu titipan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Abu Talha marah. Kau bikin begini ternyata. Sebenarnya saya takjub dengan kisah ini. Biasanya perempuan yang tidak sabar. Tetapi kali ini ternyata yang sabar justru apa? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Akhirnya Abu Talha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW berkata, la'alla Allah yubarik lakuma fi ghabiri lailatikuma atau barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberkahi hubungan intim kalian berdua semalam. Semoga Allah memberkahi hubungan intim kalian berdua semalam, atau semoga Allah memberkahi hubungan intim kalian semalam ya. Karena subhanallah hubungan intim tersebut dibangun di atas takwa. Si Ummu Sulaim radhiyallahu anha sengaja untuk menenangkan apa? Suaminya. Tidaklah dia melayani suaminya kecuali untuk bertakwa kepada Allah, untuk menenangkan suaminya. Akhirnya hubungan intim malam itu diberkahi. Akhirnya hamil lagi Ummu Sulaim dan punya anak namanya Abdullah. Maka disebutkan oleh sang perawi, maka aku melihat keturunan Abdullah ini 9 anak laki-laki, semuanya hafiz Quran. Semuanya hafiz Quran. Kalau Allah sudah berkahi, subhanallah, luar biasa. Ini contoh kisah Allah beri keberkahan kepada anak-anak. Contoh lagi Allah beri keberkahan kepada harta. Seperti contohnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu seorang mujahid yang terkenal, yang Rasulullah pernah berkata, "Lauka likulli nabiyyin hawari wa inna hawari Zubair bin Awam." Setiap nabi punya penolong spesial ya, dan penolong spesialku adalah Zubair bin Awam. Dan ini salah satu dari Asyrahul Mubasysyiruna bil Jannah, 10 yang dikabarkan masuk surga. Dan ibunya Zubair adalah tantenya Nabi, yaitu Sofia. Tantenya Nabi. Jadi hubungan sepupuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam ini orang percaya sama dia sehingga orang sering kasih wadiah kepada beliau, titipan. Tetapi dia takut titipan tersebut hilang karena amanah. Maka supaya aman dia bilang, udahlah jangan titip sama saya. Sudah ini semua jadi hutang buat saya. Kalau hilang ya saya ganti. Sebenarnya kalau wadiah itu kan kalau titip sama seorang nitip wadiah kepada kita,
kemudian ternyata kita nggak melakukan keteledoran dan barang tersebut hilang, kita nggak bertanggung jawab. Karena kita tidak teledor, kita hanya bertanggung jawab kalau kita teledor ya. Tapi dia tidak ingin repot, dia bilang udahlah semua yang kalian titip sama saya, ya, saya tidak mau jadi wadiah, hukumnya bukan wadiah tapi dain, utang bagi saya. Ya udah, nanti kalau kamu kapan tagih saya kembalikan. Ya, jadi berubah jadi milik saya. Kapan kau butuh saya akan apa? Bayar. Akhirnya utangnya bertumpuk, lama kelamaan utangnya bertumpuk sampai disebutkan, saya tadi baca biografinya, sekitar 2 juta dirham. 2 juta dirham lebih. 2 juta sekian dirham. Banyak. Nah ketika perang Jamal, fitnah perang Jamal, maka dia panggil anaknya Abdullah bin Zubair. Kan nikah dengan Asma binti Abi Bakar, punya anak namanya Abdullah bin Ibnu Zubair. Maka dia bilang kepada Abdullah, ya Abdullah, menurut saya ini perang, tidaklah seorang terbunuh kecuali dalam kondisi zalim atau terzalimi. Dan menurut saya akan terbunuh pada perang ini dengan kondisi terzalimi. Wahai anakku, saya punya hutang. Saya punya hutang. Jangan lupa lunasi hutang bapakmu ini. Hutangnya banyak. Berapa? 2 juta berapa? 2 juta sekian dirham. Jadi kalau kita mau matematikakan ya, 10 dirham itu zaman dulu 10 atau 12 dirham sama 1 dinar. Zaman itu di zaman Nabi 10 dirham atau 12 dirham sama dengan 1 dinar. Taruhlah 10 dirham biar mudah kita hitung. 10 dirham sama dengan 1 dinar. 1 dinar kalau dikonversikan sekarang 4/4 gram. 4/4 gram. Taruhlah kita bilang utangnya 2 juta. 2 juta berarti kalau kurangi 10 jadi berapa? 200 ribu dinar, ya enggak? 200 ribu dinar. 200 ribu dinar, 200 ribu kali 4 berapa? 8 kali 0,25 800 berapa itu? Taruhlah 900 ribu dinar. 900 apa? Gram ya. Jadi contoh 200 ribu kali 4 berapa? 800 ribu gram. 800 ribu gram itu berapa kilo? 800 kilo. Iya. Berarti dia punya utang sekitar 900 kilogram emas. Ini saya kasih gambaran aja, utangnya sangat banyak. Sampai dia bilang sama putranya Abdullah bin Zubair, kalau kau tidak mampu bayar, ista'in bimaulaya. Minta tolonglah kepada tuanku. Kata dia, anakku, kalau kau tidak mampu bayar, minta tolong sama tuanku. Kata dia, ya ayahku, siapa tuanmu? Allah. Allah tuanku. Subhanallah. Akhirnya Abdullah bin Zubair ngumpulin harta-harta sisa bapaknya. Kemudian dia jual, dapat untung, dia jual, dapat untung. Kata dia, ketika saya tidak mampu, bingung bayar utang bapakku, saya bilang, ya Maula ya Zubair, wahai tuan bapakku, itu Allah, tolonglah aku melunasi utang bapakku. Dan akhirnya lunas, dan bahkan dia wasiatkan 1/3 hartanya, bahkan dia ninggalkan harta yang sangat banyak. Sampai disebutkan istrinya, dia punya istri 4. Dia bukan kita, dia. Radhiyallahu anhu. Punya istri 4 ketika meninggal. Dan 1 istri ditinggalkan warisan 1.100.000 dirham. 1.100.000 dirham. Padahal istri 4 kalau 1 juta kali 4 berapa? 4.400.000 dirham. Ini baru 1/8 hartanya. Coba hitung berapa? Ayo yang lulusan yang punya ijazah benar hitung. Itu yang benar. Coba saya pengen hitung. Berapa? Saya pengen hitung karena para ulama juga khilaf tentang berapa harta yang ditinggalkan oleh Zubair bin Awam. Coba hitung. Taruhlah 4 juta. Mana kalkulator keluarin? 4.400.000 dirham. Itu 1/8. 1/8. Tunggu dulu. Kali 8. Jangan miliar. Kali 8 berarti berapa? 3 itu baru 2/3. Karena 1/3 sudah dikeluarkan. Taib. Berarti itu 2/3 dari harta totalnya. Jadi yang 35 juta itu adalah 2/3 dari harta apa? Warisannya. Kalau gitu harta warisannya berapa? Kali aja 3/2. Masa lupa sih matematika? Kali aja 35 juta kali 3/2. Berapa? Kali 3 bagi 2. Dia punya uang ketika meninggal harta warisannya 52 juta dirham. Kira-kira. 52 juta dirham kalau kurangi 10 bagi 10 jadi berapa?
5 juta 200. Kali aja 4 gram berapa? Banyak lah. Jadi maksud saya sampai Imam Bukhari ketika membawa hadis ini dia bawa dalam bab barakatul ghazi hayyan wa mayitan. Bab tentang keberkahan seorang mujahid ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Ketika masih sudah, dia kan keberkahannya lanjut sudah meninggal. Yang ngurusin siapa? Abdullah bin Zubair. Tapi itu peninggalan siapa? Seorang mujahid, Zubair bin Awam. Allah kalau kasih berkah luar biasa. Ini keberkahan harta. Di antara juga sahabat yang didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, miskin mendadak padahal dia pedagang luar biasa, pedagang kaya raya. Miskin mendadak, Rasulullah di antara hikmahnya Nabi mempersaudarakan dia dengan seorang yang kaya. Ya, yaitu Anas bin Rabi', ya. Maka kemudian dia tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, kalau kau mau saya bagi setengah hartaku buat kamu dan istriku lebih dari satu. Kalau kau lihat kalau ada yang kau suka saya ceraikan, kalau sudah habis masa iddahnya silakan nikahi. Bayangkan ada seorang kaya raya kemudian miskin mendadak, kemudian dipertemankan dengan teman yang benar-benar tulus, pingin bagi hartanya setengah-setengah. Kemudian bukan cuma bagi harta, bagi istri. Istri, dia bukan pilih yang paling jelek, enggak. Bukan. Dia bilang, lihat mana yang kau sukai. Kalau kau suka saya ceraikan, habis masa iddahnya nikahi. Mungkin kalau kita di posisi Abdurrahman bin Auf, subhanallah, ini berkah, kesempatan ini. Tapi Abdurrahman bin Auf ternyata tidak. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan dia berkata, enggak. Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Dia doakan keberkahan kepada sahabatnya tersebut, ya. Kemudian berkata, dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Ditunjukkanlah kepada pasar Bani Qainuqa, yaitu pasarnya yang dikuasai orang Yahudi ketika itu. Maka Abdurrahman bin Auf masuk pasar, kemudian dia berjuang, berdagang, akhirnya dia dapat harta, akhirnya dia menikah dengan seorang wanita Ansariyah. Lewatlah di depan Nabi melihat ada seperti bekas minyak wangi. Kalau minyak wangi dahulu, lelaki minyak wanginya tidak berwarna, tapi aromanya tajam. Kalau wanita, aroma parfum perempuan di zaman itu berwarna tapi aromanya tidak tajam. Nah, kok ada warna parfum perempuan di bajunya Abdurrahman? Nabi Allah, ini kan parfum perempuan, kok ada di bajunya Pak Abdurrahman? Kenapa ente kenapa? Anda ngapain? Kata dia, tazawwajtu, saya telah menikah. Kata Rasulullah sallallahu kemudian Rasulullah sallallahu doakan, awlim wa bisyah, bikinlah walimah meskipun apa? Meskipun hanya seekor kambing. Rasulullah doakan keberkahan. Semoga Allah memberkahi engkau, memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf didoakan keberkahan oleh Nabi SAW, maka dia sukses luar biasa. Sampai dia mengatakan, "Lau rafa'tu hajaran, lau rafa'tu hajaran, la wajadtu fihi dhahaban aw fiddah." Seandainya saya angkat batu, pasti saya akan dapatkan ada emas atau perak. Artinya dia usaha apa saja berhasil. Sampai duitnya sangat banyak. Sampai disebutkan dia tanya, yang pasukan tentang perang Badar yang masih hidup tinggal berapa? Dia pingin infak, pingin kasih hadiah. Ketika dicek ternyata masih ada 100 peserta perang Badar yang belum meninggal dunia. Yang lain sudah meninggal dunia. Peserta perang Badar berapa? 315, 317, 319, ada khilaf. Tinggal 100, maka masing-masing beliau kasih 400 dinar. 400 dinar. 400 dinar kali 100 berarti berapa? 40 ribu dinar, benar kan? 40 ribu dinar itu berapa kilo? 40 ribu. Coba 1000-nya hilangin, jadi 40. 40 kali 4 berapa? 160? 160 sekian. Itu emas untuk bagi kepada peserta perang Badar 160 kilogram. Luar biasa. Kita duit. Jangankan emas, duit pun. Ini emas. 160 kilogram dia buat bagi-bagi kepada peserta perang Badar. Dan dia juga ketika meninggalkan harta yang banyak. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang berapa dia tinggalkan buat istrinya, 4 istrinya. Saya lupa 100 ribu sekian, 120 ribu dinar, dirham bukan dinar. Ya. Lebih banyak Zubair bin Awam ketika meninggalkan warisan kepada 4 istrinya. Mungkin Abdurrahman bin Auf sudah bagi-bagi terlebih dahulu sehingga masih
Tersisa adapun Abdurrahman bin Zubair bin Awam hanya mewasiatkan bayar hutangku nak, kalau lebih sepertiga bagi-bagi, sisanya ahli waris. Itu pun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak merasa sombong dengan apa yang telah dia infakkan yang begitu luar biasa banyaknya. Sampai disebutkan suatu hari dia sedang tawaf, maka dia berdoa dalam tawaf tersebut. Selama tawaf dia mengatakan, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, jagalah aku dari pelitnya jiwaku. Ya Allah, jagalah aku dari pelitnya jiwa. Ada seorang tabi'in yang lihat dia, ada orang tua doa ketika tawaf, doanya selalu gitu. Tanya, ini siapa ini? Seakan-akan kalau dengar doanya, ini orang paling pelit. Makanya doanya, ya Allah, jauhkan aku dari pelit, jauhkan aku dari pelit. Ternyata bukan orang pelit, orang sangat dermawan. Tapi dia tidak merasa ujub dengan dirinya. Dia masih tetap berlindung dari rasa pelit, agar Allah tidak memberikan dia pelit, sehingga dia tetap dermawan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh bagaimana kalau keberkahan sudah turun kepada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diberkahi anaknya, hartanya, kehidupannya, waktunya. Sekarang kita lihat, kita hidup di zaman yang semua wasilah mudah. Wasilah untuk transportasi mudah, wasilah berkomunikasi mudah. Artinya kalau kita mau pikir, kita hemat waktu sangat mudah. Karena semua wasilah sarana telah terpenuhi. Ya. Sekarang banyak kemudahan. Tetapi banyak orang yang mengeluh hilangnya keberkahan. Orang datang, ya Allah, anak banyak tapi enggak ada yang nurut, suruh semua bandel, keberkahan anak hilang. Satu datang lagi lapor, ustaz, istri, wah, enggak ada berkahnya, minta nuntut terus, minta beli ini, minta beli anu, ngomel mulu. Enggak berkah, istri enggak berkah. Uang kadang enggak berkah, uang banyak tapi entah saya buat apa. Tahu-tahu entah ini enggak ada wakaf, enggak ada bangun masjid, enggak ada. Uang miliaran tapi enggak ada masjid dibangun, enggak ada pondok dibantu. Uang kemana enggak tahu. Jadi enggak ada berkahnya. Kadang sampai orang punya uang banyak, dia cuma jadi tugasnya penjaga uang. Kadang dia tidak manfaatkan, dia tunggu sampai tugas dia menjadi penjaga uangnya yang terbaik sampai dia mati. Tugas penjaga doang. Sudah mati selesai. Uangnya diwariskan kepada ahli warisnya. Tugas dia apa? Sebagai penjaga hartanya. Penjaga yang amanah. Dia enggak mau orang lain yang jaga, dia mau jaga sendiri. Tapi tidak berkah. Hanya memperbanyak hisabnya pada hari kiamat kelak. Karena dia akan ditanya oleh Allah kemana uang tersebut dia gunakan. Ada orang harta banyak tapi tidak ada keberkahan. Kita sendiri merasakan, atau sebagian kita, waktu enggak berkah, waktu habis. Tahu-tahu sudah minggu depan, tahu-tahu sudah minggu depan, tahu-tahu sudah bulan depan. Terus apa yang sudah kita lakukan dari amal soleh mengoptimalkan waktu tersebut? Ini repot ya. Kalau kita bandingkan dengan kaum salafus soleh terdahulu, luar biasa ya. Kita dengar misalnya, lihat contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan beliau khatam Quran sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Berarti kalau 1 bulan berapa kali? 60 kali. Berkah. Berkah waktunya. Bisa khatam Quran 60 kali. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disebut dalam biografi beliau, setiap hari salat sunnah, siang dan malam 300 rakaat. Kalau beliau sakit, 150 rakaat. Kalau kita sehat berapa rakaat, ikhwan? Kalau sakit, enggak sholat. Subhanallah. Enggak sholat sunnah, capek, alasan. Imam Ahmad luar biasa, berkah waktu. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah menulis satu buku yang mungkin ditulis oleh orang lain satu pekan. Bagaimana kuat ilmunya sehingga kalau dia udah nulis, waktunya luar biasa. Dia tulis akidah wasitiyah fi qa'dah wahidah. Satu kali duduk dia nulis akidah wasitiyah yang sekarang orang syarah berjilid-jilid. Antara asar dan maghrib. Kenapa? Karena keluasan ilmunya. Al-Imam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sampai lihat keberkahan ilmunya. Saya waktu nulis risalah, tesis saya tentang ilmu Ibnu Taimiyah, sudah ada sekitar 180 karya ilmiah tentang Ibnu Taimiyah sebelum saya. Itu saya majukan judul sekitar tahun 2006 atau 2007. Ketika itu belum seperti sekarang ada YouTube, ada informasi yang masuk kepada saya
sudah ada sekitar 187 kalau nggak salah risalah ilmiah, tesis atau disertasi tentang ilmu Ibnu Taimiyah. Sudah 180. Itu tahun 2006, 2007, sekarang sudah tahun 2005. Dan risalah tentang Ibnu Taimiyah masih terus. Ilmunya sangat luas tentang fikihnya, tentang ijtihadnya, tentang akidahnya, tentang bantahannya, tentang akhlaknya, tentang amalan-amalan hati yang beliau jelaskan. Banyak sekali tentang jihadnya, tentang macam-macam. Masya Allah kasih keberkahan. An-Nawawi rahimahullah meninggal masih termasuk muda, 45 tahun, sekitar umur sekian, umur segitu. Tapi lihat bagaimana buku yang beliau tinggalkan. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat orang dahulu, mereka waktu mereka berkah dengan seadanya fasilitas, tapi berkah umur mereka, berkah waktu mereka. Dan keberkahan tadi saya katakan berlanjut. Ini masalahnya kita bicara kebahagiaan yang berlanjut di alam barzah dan juga alam akhirat. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Kita sendiri, Allah alam ya, banyak waktu terbuang, banyak celetehan yang diucapkan, terlalu banyak komentar yang tidak ada faedahnya. Banyak energi yang dikeluarkan, keringat keluar bercucuran entah buat apa. Kalau Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia berkata, siapa yang di dunia sering berkeringat karena Allah Subhanahu wa taala, dia berkeringat karena Allah Subhanahu wa taala, entah haji, entah umrah, entah berdakwah, entah berjihad, entah dalam rangka silaturahmi, entah dalam rangka membantu orang susah. Dia berkeringat karena Allah, niscaya pada hari kiamat kelak ketika matahari jaraknya 1 mil, dia tidak akan banyak berkeringat. Tapi keringatnya karena Allah. Nah sekarang, kadang-kadang seorang berkeringat bukan karena Allah. Capek sana, capek sini, hanya buang-buang umur, buang-buang usia. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, kita sama-sama, membahas, ya, cara-cara agar hidup kita bisa berkah. Hidup kita bisa berkah. Taib. Saya akan sebutkan beberapa hal yang bisa menjadikan hidup kita berkah. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu kuncinya adalah takwa. Kuncinya adalah takwa. Kalau semua ada sentuhan takwa, niscaya ada keberkahan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kami akan turunkan atau kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ya. Kami akan turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Semuanya berkah dengan syarat beriman dan bertakwa. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam menasihati kaumnya, beliau berkata tentang keberkahan. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku katakan, beristighfarlah kepada Rabb kalian, niscaya Allah itu adalah Allah sangat Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan dari kalian, hujan yang deras, tapi hujan deras maksudnya hujan yang berkah. Dan Allah akan berikan kalian anak-anak, harta, dan Allah akan jadikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya. Tapi ternyata mereka tidak bertakwa. Ketika mereka tidak bertakwa, turun hujan juga enggak? Turun hujan enggak kepada kaum Nuh? Turun, tapi bukan hujan berkah. Hujan kebinasaan. Turun hujan. Sama. Tetapi hujan yang membinasakan apa? Mereka. Jadi, sama yang turun hujan. Satunya hujan berkah, seandainya mereka bertakwa. Satunya tidak berkah karena tidak bertakwa. Maka kunci dari meraih keberkahan adalah ketakwaan. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan jadikan baginya solusi. Kemudian kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini tambahan rizki dari arah yang tidak dia duga. Rizki itu ada yang kita duga, ada yang kita perkirakan. Kita masuk proyek, kita masuk perdagangan. Ada rizki yang di luar dari dugaan. Itu di antara dampak takwa, tambahan yang banyak yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari semua ini agar kita bisa mendapatkan keberkahan adalah takwa. Ini secara umum. Nah, di sana ada amal-amal terperinci yang merupakan cabang dari ketakwaan. Di antara amal-amal spesial yang datang dengan dalil yang spesifik menunjukkan mendatangkan keberkahan, ditinjau dari makna keberkahan adalah tambahan. Tambahan yang diberkahi. Yaitu karena kita sudah bilang al-barakah maknanya adalah kasratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Di antaranya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, benar-benar aku akan memberi tambahan. Sampai Allah menggunakan lamut taukid dan Allah menggunakan nun taukid. Yaitu sungguh-sungguh benar-benar aku akan beri tambahan. Ini masalahnya kita kurang bersyukur. Selalu melihat ke atas. Tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak mensyukuri. Padahal kalau kita bersyukur Allah akan kasih tambahan. Allah akan, meskipun kita enggak minta Allah akan kasih tambahan. Karena itu suatu janji Allah otomatis. Siapa yang suka bersyukur maka Allah akan kasih apa? Tambahan. Tambahan keberkahan. Ya, tambahan. La in syakartum la azidannakum. Oleh karena di antara yang mengurangi keberkahan adalah suka lihat ke atas urusan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Ya, la tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Jangan lihat ke atas urusan dunia, tapi lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nah, kalau sudah sering ke bawah, kita akan sering bersyukur. Kalau sering bersyukur, kita akan qanaah. Kalau qanaah, Allah akan berikan apa? Tambahan. Paling tidak Allah akan berikan tambahan kebahagiaan, sudah pasti. Orang yang qanaah pasti bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan kekayaan aset, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan jiwa. Yaitu jika seorang qanaah, maka pertama Allah kasih adalah kebahagiaan pada dirinya. Dan sungguh benar perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sama saja. Raja pingin harta banyak supaya dia bisa bahagia. Dia pun belum tentu qanaah. Emang setiap pejabat pasti qanaah? Belum tentu. Antum yakin semua pejabat kalau sudah dapat jabatan qanaah? Belum tentu. Mungkin semakin tamak dan semakin tamak. Kalau semakin tamak maka tidak ada bahagia. Tidak ada bahagia. Bagaimana bahagia kalau orang tamak? Tapi kalau kita sudah qanaah, maka kita sudah bahagia. Bahkan lebih bahagia, kebahagiaan kita mendahului kebahagiaan banyak orang. Siapa yang bisa mencapai qanaah, maka dia sudah bahagia ketika itu. Dan itulah bentuk syukur. Dan Allah akan kasih tambahan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan berikan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan beberapa amal soleh yang bisa mendatangkan keberkahan. Di antaranya yang sudah kita singgung dari sifat Nabi Isa alaihissalam, yaitu berusaha bermanfaat kepada siapapun yang kita temui. Kita berusaha bermanfaat bagi orang lain, ya. Karena Nabi Isa berkata, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Saya sudah sebutkan tafsirnya. Sebagian menafsirkan mu'alliman lil khair. Beliau selalu mengajarkan kebaikan. Dalam tafsir yang lain, qadha'an li hawaijin nas. Suka membantu keperluan orang lain. Dan Rasulullah SAW pernah memisalkan pohon korma seperti seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari lama barakatuhu
kabarakatil muslim. Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Itu pohon korma disamakan dengan seorang mukmin, bukan sebaliknya, bukan mukmin yang disamakan dengan korma. Tapi pohon korma ya disamakan dengan mukmin. Dalam sebagian riwayat sebaliknya, mukmin disamakan dengan pohon korma. Kenapa? Karena dua-duanya seharusnya bermanfaat bagi siapa saja. Oleh karenanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Matsalul mu'min matsalun nakhlah." Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan pohon korma. Ma ataka minha nafa'ak, apapun yang datang dari pohon korma pasti bermanfaat bagimu. Dalam riwayat yang lain, ma akhadta minha min syai'in illa nafa'aka. Tidak ada satupun bagian yang kau ambil dari pohon korma kecuali bermanfaat bagimu. Dan ini benar ya. Saya pernah diterangkan oleh kawan saya, penduduk kota Madinah ya. Dia jelaskan tentang bagian korma dari atas sampai bawah semuanya bermanfaat. Terutama bagi orang-orang dahulu yang sebelum adanya kemodernisasi, ya, bagaimana mereka kehidupan mereka bertumpu ya, kepada pohon korma, pembangunan rumah, masak, perabotan rumah tangga, tikar, bantal, semua dari korma. Sampai ada yang seorang ditanya, katamu pohon korma tidak ada yang terbuang, semua bermanfaat. Terus biji korma buat apa? Ternyata biji korma juga dimanfaatkan. Ternyata biji korma itu direndam, diolah, ditumbuk, jadi makanan yang sangat bergizi bagi hewan-hewan di zaman dahulu. Ya, ya mungkin sampai sekarang pun demikian. Sekarang ada juga manusia yang bikin kopi korma. Kopi biji apa? Korma ya. Maksud saya korma itu dari ujung semuanya bermanfaat. Nah, mukmin seperti itu harusnya. Nah, kita sekarang introspeksi diri, kita evaluasi. Sudahkah keberadaan saya bermanfaat untuk orang sekitar saya? Kalau sudah bermanfaat, bagaimana orang jauh-jauh? Apakah saya bermanfaat bagi orang jauh-jauh? Paling tidak istri kita merasakan berkah kehidupan kita, ada kebaikan yang dirasakan. Anak-anak kita merasakan bahwasanya ayahnya berkah bagi kehidupan mereka, ibunya berkah bagi kehidupan mereka. Sudahkah anak merasakan demikian? Sudahkah kakak adiknya merasakan bahwasanya keberadaan kita itu, adik kakak kita, adik kita merasakan keberadaan kita bermanfaat bagi mereka? Sudahkah tetangga kita merasakan demikian? Kita renungkan. Dan itu sebagai tanda bahwasanya hidup kita berkah. Kalau hidup kita berkah, orang sekitar kita merasakan manfaat. Baik dari sisi perilaku kita, dari bantuan kita, pengorbanan kita, waktu kita, ya. Kalau orang-orang sudah merasakan manfaat kita, pegawai kita, ya, atasan kita, insya Allah hidup kita berkah. Maka tidaklah kita berusaha aktivitas kita kecuali bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Karena di antara makna keberkahan adalah bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Taib. Di antara amal yang menjadikan seorang bermanfaat atau berkah adalah kalau mengambil harta dunia, jangan tamak. Tamak terhadap dunia menghilangkan keberkahan. Ini nasihat yang pernah disampaikan Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ponakannya Khadijah. Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, Inna hadzal mal khadirun hulwun. Sungguhnya harta itu adalah hijau dan manis. Hijau enak dipandang, manis dirasakan. Yang buat orang tertarik untuk terus memandangnya. Yang buat orang tertarik untuk merasakannya, mencicipinya. Orang kalau punya uang banyak, meskipun tidak dia gunakan, dia sudah senang. Dia buka ATM isinya 5 miliar, dia lihat terus, padahal dia nggak belanjain. Kenapa? Ngelihat jumlahnya ya sudah sedap dilihat. Lalu kemudian dia belikan ini, belikan anu, belikan ini. Dunia seperti itu, harta seperti itu. Ini sudah kodrat harta seperti itu. Manusia cinta dengan harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat kecintaannya kepada harta sangat kuat. Rasulullah mengatakan inna hadzal mal khadirun hulwun. Sungguhnya dunia harta itu hijau dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Perhatikan ini. Siapa yang mengambil harta dengan sakhawah, yaitu tidak tamak, dengan jiwa yang biasa aja, ya senang tapi tidak tamak.
tidak rakus, maka akan diberkahi hartanya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, dan siapa yang mengambilnya karena tamak, karena kepingin, karena mengejar ya, lam yubarak lahu fi, maka tidak diberkahi dirinya pada harta tersebut. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, maka jadilah dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Ya, tidak pernah puas. Sehingga tidak diberkahi. Cari-cari harta enggak pernah berhenti. Rakus dengan harta tersebut. Kalau sudah rakus dia berat untuk mengeluarkannya. Mengeluarkannya pun perlu dengan perhitungan. Kenapa? Karena jiwanya benar-benar terikat tamak dengan harta. Ini tidak diberkahi, hartanya tidak diberkahi. Tapi kalau dia sama harta, dia tidak tamak. Dapat ya bagi-bagi, dia dapat. Ya senang, siapa yang tidak, tapi tidak tamak, tidak rakus. Kita bisa mengukur jiwa, kok rakus sekali sih kita ini, rakus. Hati-hati. Kalau rasa kerakusan, ketamakan, benar-benar mengejar harta sampai tamak, itu nanti tidak diberkahi, hasilnya tidak diberkahi. Tata diri, tata jiwa, saya suka, harta semua orang suka, tapi jangan tamak. Biasa saja tamak, ya sudah. Dapat, jangan sampai akhirnya maksakan diri, akhirnya ingin untung berlebihan, maksakan diri, akhirnya menempuh jalan-jalan yang tidak benar, maksakan diri. Tidak ada berkahnya. Rasulullah yang bilang, siapa yang mengambil harta ini dengan tamak, ya, maka dengan semangat yang luar biasa, lam yubarak lahu fih, maka Allah tidak berkahi. Makanya di antara salah satu sebab kenapa harta tidak berkah, karena tamak. Seorang ketika mencarinya dengan tamak dan rakus. Ya. Tamak dan rakus. Tapi kalau dia tidak tamak, dia ngeluarkan juga mudah. Sehingga hartanya jadi berkah. Hartanya jadi berkah. Taib di antara sebab kehidupan seorang diberkahi adalah mengatur waktu. Dia tidak buang-buang waktunya, dia atur waktu. Dan ini sebagian ulama mengambil faedah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kepada umatku di pagi hari mereka. Wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaishan ba'athahum fi awalin nahar. Ada Rasulullah SAW kalau ngirim pasukan, dia ngirim di awal hari, yaitu di pagi hari, untuk mencari keberkahan. Wa kana Sakhrun, ya, sahabat perawi hadis ini itu Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi. Wa kana Sakhrun, perawi hadis ini, rajulan tajiran, seorang berniaga, pedagang. Wa kana yab'athu tijaratahu fi awalin nahar fa athra wa kathura maluhu. Dia mengirim perdagangannya di pagi hari, maka banyaklah hartanya, ya, dan jadilah kaya raya. Sebelah mengambil bahwasanya seorang berusaha mencari keberkahan di pagi hari dan menata waktunya. Jangan bermalas-malasan, nata waktu. Kita ini banyak keberkahan hilang karena kita buang-buang waktu. Saya sering menasihati diri saya pribadi, hidup ini perlu jadwal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau urusan dunia kita sering sesuai jadwal, urusan akhirat harus lebih. Kita punya target. Hidup ini harus ada target. Kita dagang ada target nggak? Ada target. Pagi-pagi kita kerja, persiapan atur kapan ini, kapan anu, ya. Apalagi urusan akhirat. Kalau kita nggak target, waktu kita hilang, umur kita terbuang. Kita nggak ada target baca Quran, waktu kita terbuang. Kita nggak ada punya target setiap tahun saya pengen umrah misalnya. Kita akan punya target, kita akan menuju ke target tersebut dan Allah akan mudahkan. Ya. Saya punya target untuk membantu anak yatim, saya punya target untuk ini, saya punya target bangun malam. Harus ada target, itu punya target. Para ulama dahulu juga mereka target. Sampai di antara mereka ada yang kemudian menulis buku, bukunya belum selesai sudah meninggal dunia. Karena sebagian ulama yang baru saya nulis buku, ketika sakit dia nulis buku, begitu dia selesai nulis buku, dia meninggal dunia. Jadi hidup ini harus ada target. Kalau nggak ada target, ya, terutama proyek-proyek akhirat, maka akhirnya kita ngalor ngidul nggak jelas, waktu kita habis, berkahnya hilang. Taib, dan terakhir tentunya sebabnya masih banyak, tapi sudah saya pernah sampaikan di kajian yang lain. Saya tidak pengen ulang. Nanti kalau antum pengen dengar, nonton kajian yang lain yang kemarin saya sampaikan di Karanganyar, juga judul yang sama tentang berkah dalam kehidupan, tapi poin-poinnya saya tidak ulangi lagi di sini, ya. Terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk terus berdoa. Di antaranya kalau salat
witir jangan lupa doa kunut. Allahumma barik lana fi Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Kalau salat sendiri wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah berkahilah apa yang Kau berikan kepadaku. Sambil kita resapi doa tersebut. Ya Allah Engkau berikan kepadaku istri, kepadaku anak-anak, kepadaku ilmu, kepadaku niaga, kepadaku usaha. Jadikanlah itu semua berkah dalam hidupku sehingga kebahagiaan itu tidak terhenti hanya di dunia tapi berlanjut menjadi taman surga di alam barzah dan kemudian menjadi kebahagiaan di surga kelak. Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.